Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini, di hari Jumat tanggal 18 Juli tahun 2025, hari ini saya akan menceritakan kisah nyata yang sangat di luar dugaan. Kisah seorang guru kesepian yang menjalin asmara dengan muridnya sendiri. Awalnya semua hanya karena bimbingan belajar teori. Namun lama-kelamaan justru berubah menjadi belajar praktik bercocok tanam. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Bu Lestari, seorang wanita muda berusia 30 tahun, cantik dalam kesederhanaan. Ia adalah guru IPA di sebuah SMA di pinggiran kota, jauh dari keramaian. 2 tahun lalu, ia resmi bercerai dari suaminya. Alasan perceraian itu tak pernah jelas bagi orang luar. Namun bagi Bu Lestari, itu adalah luka yang ia sembunyikan rapat-rapat di balik senyum dan kecerdasannya di kelas. Sejak perpisahan itu, hidupnya berubah drastis. Rumah yang dulu riuh oleh suara suami, kini menjadi hening dan tak bernyawa. Sepulang sekolah, ia hanya disambut oleh dinding bisu dan udara dingin. Malam hari, ia sering menangis di balik selimut, meratapi kesepian yang semakin menggigit. Namun, sekuat-kuatnya seorang wanita, ada kalanya hatinya rapuh, dan Bu Lestari tahu, kesepian adalah musuh yang bisa sangat mematikan. Pelan tapi pasti, di sekolah Bu Lestari selalu berusaha tampil profesional, ramah, sabar, dan dicintai para siswa. Banyak guru memujinya, banyak siswa mengidolakannya. Namun, siapa sangka, di balik semua itu, hatinya sedang mencari sandaran, walau kadang ia sendiri tak tahu harus bersandar kemana. Hingga suatu hari, di kelas 3 IPA 1, ada seorang siswa yang menarik perhatiannya. Namanya Dika, siswa yang terkenal paling pintar di sekolah. Rajin, pendiam, dan punya mimpi besar untuk menjadi ilmuwan. Dika bukan tipe anak yang suka membuang waktu untuk hal-hal remeh. Ia selalu terlihat serius dan tekun. Ia sering datang ke ruang guru hanya untuk berdiskusi soal materi yang belum ia pahami. Bu Lestari, boleh saya tanya soal hukum Newton? Saya masih bingung. Boleh Dika, duduk sini, kita bahas pelan-pelan ya. Itulah awal mula percakapan mereka yang tak lagi hanya soal pelajaran. Hari demi hari, diskusi mereka semakin intens. Dari sekedar jam istirahat di perpustakaan hingga waktu pulang sekolah. Mereka semakin sering bertemu. Namun semua itu masih dalam batas profesional. Atau setidaknya itulah yang Bu Lestari pikirkan di awal. Dika pun mulai terbuka. Ia mulai bercerita soal keluarganya, cita-citanya, dan sesekali menyelipkan candaan kecil yang membuat Bu Lestari tertawa. Tawa itu sudah lama tidak terdengar dari bibir Bu Lestari. Tawa yang tulus, tawa yang menyembuhkan luka. Dan di sanalah bibit-bibit rasa mulai tumbuh diam-diam, perlahan namun pasti. Bu Lestari tak pernah berniat menyukai Dika. Ia tahu batasnya, namun setiap tatapan mata Dika yang tulus, perhatian kecilnya, cara ia menghargai setiap kata Bu Lestari, semua itu membuat hatinya yang beku mencair sedikit demi sedikit. Dika, kamu mirip seseorang, ujar Bu Lestari suatu sore saat mereka belajar di perpustakaan. Mirip siapa, Bu? Oh, nggak penting, jawab Bu Lestari sambil tersenyum getir. Ia mengalihkan pandangan ke jendela, menyembunyikan gejolak perasaannya. Dika hanya tertawa kecil, namun saat itu ia tahu, Bu Lestari menyimpan sesuatu yang dalam. Dan di sanalah, Dika pun tak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia mulai menaruh perhatian lebih pada gurunya yang satu ini. Hujan di luar seringkali menjadi saksi kebersamaan mereka. Gerimis seolah menjadi musik latar dari hubungan yang tak bernama ini. Sebuah cerita yang seharusnya tak pernah terjadi, namun juga tak bisa dihindari. Sore itu, langit mendung, seperti ingin menangis,
Dan tanpa disangka, Bu Lestari meminta Dika untuk mengantarkannya pulang. Sebuah permintaan sederhana yang ternyata mengubah segalanya. Angin berhembus pelan di halaman sekolah. Langit menghitam, tanda-tanda hujan mulai turun. Suasana begitu sepi. Semua siswa telah pulang. Hanya Dika dan Bu Lestari yang masih duduk di perpustakaan, tenggelam dalam buku dan percakapan ringan. Kayaknya hujan sebentar lagi turun, ucap Bu Lestari sambil melirik keluar jendela. Iya Bu, mendung banget. Kamu bawa motor kan? Iya Bu. Kenapa? Boleh anterin Ibu pulang? Dika terdiam sejenak. Ia tak menyangka permintaan itu datang dari Bu Lestari. Tapi ia langsung mengangguk. Boleh banget Bu, dengan senang hati. Mereka berdua berjalan menyusuri lorong sekolah yang sunyi. Bu Lestari menggandeng tasnya dan sesekali mengusap rambutnya yang tertiup angin. Dika memandangi sosok gurunya itu dari samping. Ada sesuatu yang berbeda dari tatapan Bu Lestari hari itu. Matanya sendu, seperti menyimpan banyak hal yang tak bisa diucapkan. Dalam perjalanan, tak banyak kata yang terucap. Motor melaju pelan di bawah langit yang mendung. Hanya suara angin dan detak jantung Dika yang terasa berdetak lebih cepat dari biasanya. Sesampainya di depan rumah sederhana milik Bu Lestari, gerimis mulai turun. Bu Lestari menepuk bahu Dika pelan. Masuk dulu aja ya Dika, gak enak juga kamu langsung pulang, basah kena hujan. Dika sempat ragu, tapi ia tak bisa menolak. Rasa hormatnya kepada Bu Lestari terlalu besar. Iya Bu. Ia memarkir motor, lalu masuk ke rumah itu. Aroma kayu dan bunga melati menyambutnya. Ruang tamunya bersih, hangat, namun terasa sunyi. Duduk dulu ya Dika, Ibu bikin teh dulu. Dika duduk di sofa sambil melihat sekeliling. Banyak foto-foto Bu Lestari bersama keluarganya, tapi tak satupun foto pria yang tampak seperti suami. Ia baru sadar betapa sepinya rumah itu. Beberapa menit kemudian, Bu Lestari datang membawa 2 gelas teh hangat. Makasih Bu. Sama-sama, jawabnya pelan. Matanya memandangi Dika lama. Sunyi. Hanya suara hujan yang terdengar dari luar. Dika merasa janggal. Pandangan Bu Lestari tak seperti biasanya. Ada sesuatu yang berbeda. Ia terlihat gelisah, jari-jarinya gemetar memegang cangkir. Dan akhirnya, kalimat itu keluar. Dika, kamu tahu nggak? Kamu membuat Ibu merasa hidup lagi. Maksudnya Bu? Bu Lestari meletakkan cangkirnya. Ia menatap Dika dalam-dalam. Ibu nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi Ibu suka sama kamu Dika. Ibu tahu ini salah. Tapi Ibu nggak bisa bohong sama perasaan Ibu. Dika membusu. Dadanya sesak. Matanya menatap wanita yang selama ini ia hormati, kini berkata jujur tentang perasaannya. Semua terasa kabur, seolah waktu berhenti sejenak. Dika, kamu gak harus jawab sekarang. Ibu cuma pengen kamu tahu. Suara Bu Lestari bergetar. Dika menunduk, bingung. Haruskah ia pergi? Haruskah ia menolak? Tapi di luar hujan, dan di depan matanya, gurunya, wanita yang telah membimbingnya, kini sedang jujur sepenuh hati. Dengan suara pelan, nyaris berbisik, Dika menjawab, Bu, jujur, saya juga nyaman sama Ibu. Dan sejak hari itu, batas di antara mereka perlahan mulai kabur. Hari-hari berlalu, hubungan mereka berkembang dalam diam. Tak ada yang tahu, tak ada yang curiga. Di sekolah, mereka tetap seperti biasa, guru dan murid. Tapi di luar jam sekolah, mereka seperti dua insan yang saling melengkapi. Mereka sering bertemu di rumah Bu Lestari di hari libur. Di akhir pekan, Dika membantu Bu Lestari merapikan taman, mengganti lampu, atau sekadar menemani makan siang. Di balik semua itu, hati mereka semakin terikat. Aku seneng banget kalau kamu di sini, Dika. Rumah ini jadi terasa hidup lagi. Saya juga seneng bisa nemenin Ibu. Namun, sekuat apapun mereka menyembunyikannya, rasa bersalah itu tetap ada. Setiap kali Dika memandangi wajah teman-temannya di sekolah,
Ia merasa seperti sedang membohongi semua orang. Ia murid teladan, ia panutan di mata para guru. Tapi tak ada yang tahu bahwa hatinya telah terikat pada gurunya sendiri. Dan bagi Bu Lestari, hubungan ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, ia merasa bahagia dan hidup kembali. Tapi di sisi lain, ada rasa takut yang tak bisa ia hilangkan. Kalau orang tahu, gimana ya Dika? Gak akan ada yang tahu, Bu, selama kita sama-sama jaga. Beberapa bulan kemudian, ujian akhir tiba. Dika fokus belajar, dan berkat bimbingan Bu Lestari, ia lulus dengan nilai tertinggi di sekolah. Hari kelulusan pun datang. Bu Lestari berdiri di belakang panggung, menatap Dika yang menerima penghargaan sebagai lulusan terbaik. Air matanya menetes, bukan hanya karena bangga, tapi juga karena ketakutan akan perpisahan. Setelah acara selesai, mereka bertemu diam-diam di taman belakang sekolah. Ibu bangga banget sama kamu, Dika. Semuanya berkat ibu. Kalau nggak ada ibu, saya nggak bisa sejauh ini. Tapi setelah ini, kamu akan kuliah di luar kota. Kita akan jauh. Dika menggenggam tangan Bu Lestari. Saya nggak akan ninggalin ibu. Saya akan terus hubungi ibu setiap hari. Bu Lestari hanya bisa tersenyum sambil menahan tangis. Tak ada yang bisa ia katakan. Hubungan mereka mungkin akan segera berakhir karena jarak. Tak semua cinta yang tumbuh diam-diam berakhir dengan bahagia. 3 bulan telah berlalu sejak hari kelulusan. Suasana sekolah mulai berubah, kelas-kelas kini diisi siswa-siswa baru. Dan Bu Lestari kembali menjalani hari-harinya sebagai guru. Seperti biasa. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada ruang kosong yang makin hari makin menganga. Dika sudah pergi kuliah di luar kota, dan meski mereka berjanji untuk tetap saling menghubungi, kenyataannya pesan-pesan dari Bu Lestari makin hari makin tak terbalas. Awalnya hanya sehari, lalu 2 hari, hingga akhirnya seminggu berlalu tanpa kabar. Tak ada pesan, tak ada panggilan, tak ada suara. Dika, kamu sibuk ya? Nggak apa-apa, ibu ngerti. Pesan itu dikirim, tapi tak pernah dibaca. Bu Lestari mulai gelisah. Setiap hari ia menatap ponsel berharap ada balasan. Tapi hanya notifikasi grup guru yang masuk. Rasa sepi itu kembali datang, bahkan lebih menyakitkan dari sebelumnya. Karena kali ini ada satu hal yang berbeda. Ia mulai merasa aneh. Mual setiap pagi, tubuh terasa lelah meski hanya berdiri sebentar. Pakaian longgarnya mulai terasa sempit. Awalnya, ia berpikir itu hanya kelelahan atau pola makan yang buruk. Tapi ketika ia melihat kalender, sudah lebih dari 2 bulan, aku belum kedatangan tamu. Jantung Bu Lestari berdegup kencang. Ia membeli test pack diam-diam di apotek kecil, menutup wajahnya dengan masker dan topi. Di kamar mandi rumahnya, tangannya gemetar saat membuka bungkus alat itu. Detik demi detik terasa sangat panjang. 2 garis. Tangannya lemas, tubuhnya gemetar hebat. Nafasnya memburu, ia terduduk di lantai kamar mandi sambil menahan tangis. Ya Allah, aku hamil. Pagi itu dunia seakan runtuh. Ia terdiam lama di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Seorang guru, seorang janda, dan sekarang seorang wanita hamil tanpa suami. Air matanya mengalir deras. Malam harinya, Bu Lestari memberanikan diri menghubungi Dika lagi. Dika, tolong baca pesan ibu. Ini penting, sangat penting. Ibu butuh kamu. Namun, tak ada jawaban. Dan pada hari berikutnya, Dika, ibu hamil. Ibu nggak tahu harus ngomong ke siapa. Ibu nggak nyalahin kamu. Ibu cuma bingung. Lagi dan lagi, tak ada jawaban. Bahkan tak pernah dibaca. Tak ada balasan, tak ada reaksi, hanya hening seperti berbicara dengan tembok. Bu Lestari duduk sendirian di ranjangnya malam itu, sambil memeluk bantal dan menahan tangis yang tak lagi bisa ditahan.
Kenapa kamu meninggalkan ibu di saat ibu paling membutuhkan kamu? Hari-hari setelah itu terasa sangat berat. Di sekolah, ia mulai lemas. Beberapa guru bertanya apakah ia sakit. Beberapa murid memperhatikan perubahan bentuk tubuhnya. Tapi ia terus menutupi semuanya dengan pakaian longgar dan alasan kelelahan. Ia bahkan ke rumah sakit diam-diam memeriksakan kandungannya. Usia kandungan sekitar 12 minggu, Bu. Ibu sehat, bayinya juga. Kalimat dokter itu bagai pedang bermata dua. Tangisnya pecah di ruang tunggu. Ia menutup wajah dengan tangan, membayangkan masa depan yang tidak ia pahami. Dika, kamu di mana? Kamu bahkan belum tahu. Anakmu tumbuh dalam perut ibu. Puncak kehancuran emosinya terjadi saat malam itu ia melihat Instagram Dika yang tak ia buka berhari-hari. Ia memaksa membuat akun baru karena sebelumnya Dika sudah memblokirnya. Dan di sana, ia melihat Dika tertawa bersama teman-temannya, ada foto-foto kampus, nongkrong di kafe, bermain gitar, selfie dengan mahasiswi lain. Semuanya tanpa beban, sementara Bu Lestari setiap malam menangis, setiap pagi mual, setiap hari membawa rahasia yang ia kubur dalam-dalam. Begitu cepat kamu lupakan semua, Dika. Padahal, kamu pernah berjanji tidak akan meninggalkan. Ia mengetik pesan dengan mata basah. Dika, aku tidak minta kamu bertanggung jawab. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku mengandung darimu. Aku akan jaga dia, meskipun aku harus sendiri. Tapi aku mohon, jangan perlakukan aku seolah aku tidak pernah ada. Pesan itu pun tak terkirim. Akun Bu Lestari yang baru langsung diblokir begitu terlihat. Saat itu juga Bu Lestari tahu bahwa Dika telah memilih untuk benar-benar menghapusnya dari hidupnya. Waktu terus berjalan, kandungannya semakin membesar. Ia mulai jarang masuk sekolah dan akhirnya memutuskan cuti dengan alasan kesehatan. Isu pun mulai menyebar perlahan. Walau tak ada yang berani bertanya langsung, beberapa guru mulai berbisik-bisik. Beberapa tetangga menatap curiga. Tapi ia hanya diam. Ia menutup diri. Ia memilih menjalani semuanya sendiri. Di kamar yang sepi, ia duduk di kursi goyang sambil memegangi perutnya yang mulai membuncit. Maaf ya nak, ibu tidak bisa kasih kamu sosok ayah. Tapi ibu janji, ibu akan jaga kamu, walaupun dunia ini tidak adil buat kita. Suatu malam, ketika hujan turun deras, seperti malam saat ia pertama kali mengajak Dika masuk ke rumahnya, Bu Lestari kembali duduk di depan jendela. Kini perutnya besar. Tangannya mengusap lembut perutnya sambil menahan isak. Ia menuliskan surat, bukan untuk Dika, tapi untuk dirinya sendiri, untuk mengikhlaskan semuanya. Lestari, kamu pernah mencintai seseorang karena luka. Tapi kamu lupa, luka yang belum sembuh tak bisa dijadikan dasar untuk berharap. Sekarang, kamu harus bangkit, bukan untuk dia, tapi untuk hidupmu dan untuk anakmu yang tak pernah salah. Waktu tak pernah bisa membalikan yang telah terjadi, tapi waktu bisa menyembuhkan jika kita belajar untuk ikhlas. Hari-hari Bu Lestari kini tak lagi sama. Perutnya makin besar, tubuhnya lelah dan emosinya naik turun. Tapi tak ada yang lebih berat daripada rasa sendiri yang harus ia hadapi setiap hari. Tak ada Dika, tak ada kabar, tak ada pelukan hangat. Hanya dinding yang bisu dan bantal yang basah setiap malam. Tetangga mulai bergosip, beberapa bahkan terang-terangan mencibir. Loh, dia kan janda. Masa belum nikah lagi udah hamil? Jangan-jangan pacaran sama laki-laki muda tuh. Pantas sekarang jarang ngajar. Tapi Bu Lestari hanya menunduk diam. Ia tak membela diri, tak juga menjelaskan. Ia tahu tak ada gunanya bicara pada telinga yang hanya ingin menghukum tanpa mengerti. Di saat dunia menghakimi, hanya satu yang bisa memberinya semangat. Calon bayi yang ada di dalam kandungannya. Malam demi malam, ia ajak bicara bayinya. Nak, maafkan ibu. Ya, ibu tidak sempurna. Tapi kamu adalah anugerah, bukan kesalahan. Jangan dengar omongan orang-orang. Ibu janji akan jagain kamu sekuat tenaga. Dan akhirnya, pada malam yang sunyi, dengan derai hujan di luar jendela, tangis pertama itu terdengar. Bu Lestari melahirkan seorang bayi laki-laki mungil yang sehat dan sempurna. Dokter menyodorkan bayi itu ke pelukannya. Bu Lestari, selamat ya,
Ini putra ibu. Air mata Bu Lestari mengalir deras. Ia tak kuasa menahan haru. Dipeluknya bayi itu erat-erat sambil berbisik. Selamat datang di dunia, nak. Ibu janji, kamu tidak akan pernah merasa kurang cinta. Waktu berjalan. Bu Lestari kembali mengajar setelah cuti panjang. Kini, ia tak lagi peduli pada pandangan orang. Ia membawa bayinya sendiri ke rumah ibunya yang tinggal di desa, dan setiap akhir pekan, ia pulang untuk menyusuinya. Beberapa guru mulai paham. Sebagian lagi memilih diam. Sebagian lagi justru mulai menghargainya. Bu Lestari sekarang beda ya. Kenapa Ardi kecil sering datang ke sekolah ya? Lucu banget anaknya. Bu Lestari, boleh saya bantu bawakan tasnya? Semua melihat perubahan, tapi tak banyak yang tahu luka besar yang ia lalui. Dalam hidup, kadang cinta hadir di waktu dan tempat yang salah. Tapi bukan cintanya yang salah, hanya jalan yang belum benar. Bu Lestari pernah jatuh sangat dalam, tapi ia memilih bangkit. Bukan karena ingin terlihat kuat, tapi karena ada satu jiwa kecil yang harus ia lindungi dengan seluruh jiwa dan raganya. Dan disitulah kekuatan seorang ibu diuji. Dan Bu Lestari melewati semuanya dengan sangat luar biasa. Suatu hari ia kembali membuka laptopnya untuk memeriksa email. Di sana terselip sebuah nama yang membuat dadanya sesak. Dika Ramadan. Subjeknya hanya satu kata, maaf. Dengan tangan gemetar, Bu Lestari membuka email itu. Bu Lestari, maafkan saya karena menghilang. Saya pengecut, saya takut, saya malu. Tapi sekarang saya sadar, saya telah menyakiti satu-satunya orang yang paling berarti dalam hidup saya. Saya dengar dari teman lama bahwa ibu hamil. Saya tidak tahu harus bilang apa. Saya hanya bisa minta maaf. Saya ingin bertanggung jawab. Kalau ibu izinkan, saya ingin melihat anak kita, walau hanya dari jauh. Bu Lestari menatap layar itu lama sekali. Matanya panas, tapi bukan karena marah, bukan karena dendam, melainkan karena lega. Ia menulis balasan pendek. Terima kasih sudah berani mengakui, tapi kamu tidak perlu datang. Anakku baik-baik saja. Aku sudah memaafkanmu jauh sebelum kamu minta maaf. Jangan khawatir, aku akan menjaganya. Dan kamu, jagalah dirimu juga. Ia menutup laptop itu, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia tersenyum. Benar-benar tersenyum dari hati. Kini setiap pagi Bu Lestari berangkat mengajar dengan lebih ringan. Ia tak lagi merasa sendiri. Di dalam tas kecilnya, selalu ada satu foto mungil yang ia bawa kemana-mana. Foto anaknya. Para siswa mencintainya lebih dari sebelumnya. Ia jadi lebih sabar, lebih bijak, dan lebih memahami arti luka pada setiap orang. Karena kadang, yang terpenting bukanlah bagaimana kita terjatuh, tapi bagaimana kita bangkit dan tetap berjalan. Dan Bu Lestari telah membuktikannya. Sekian cerita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika kalian terhibur. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.